Kitab 1 Tawari. Adam, Set, Enos, Kenan, Mahalaleel, Yared, Henokh, Metusalah, Lamek, Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Keturunan Gomer ialah Askenas, Difat, dan Togarma. Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim, dan orang Rodanim. Keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Keturunan Kus ialah Seba, Hawila, Sabta, Raima, dan Sabteka. Keturunan Raima ialah Sheba dan Dedan. Kus memperanakan Nimrod. Dialah orang yang mula-mula sekali berkuasa di bumi. Misraim memperanakan orang Ludim, orang Anamim, orang Lehabim, orang Naftuhim, orang Patrusim, orang Kasluhim. Dari mereka inilah berasal orang Filistin dan orang Kaftorim. Kanaan memperanakan Sidon, anak sulungnya, dan Het, serta orang Yebusi, orang Amori, orang Girgasi, orang Hewi, orang Arki, orang Sini, orang Arwadi, orang Semari, dan orang Hamati. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpaksad, Lud, Aram, Us, Hul, Geter, dan Mesek. Arpaksad memperanakan Selah, dan Selah memperanakan Eber. Bagi Eber lahir 2 anak laki-laki. Nama yang seorang ialah Peleg, sebab dalam zamannya penduduk bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan. Yoktan memperanakan Almodad, Selef, Hazar-Mawet, Yerah, Hadoram, Uzal, Dikla, Ebal, Abimael, Sheba, Ofir, Hawila, dan Yobab. Itulah semuanya anak-anak Yoktan. Sem, Arpaksad, Selah, Eber, Peleg, Rehu, Seruk, Nahor, Terah, Abram. Itulah Abraham. Anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. Inilah keturunan mereka. Anak sulung Ismail ialah Nebayot, lalu Kedar, Atbeel, Mibsam, Mishima, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafis, dan Ketma. Mereka itulah anak-anak Ismail. Keturunan Ketura, gundik Abraham. Perempuan itu melahirkan Simran, Yoksan,
Medan, Midian, Isibak, dan Suah. Anak-anak Yoksan ialah Sheba dan Dedan. Anak-anak Midian ialah Eva, Efer, Hanok, Abida, dan Eldaa. Itulah semuanya keturunan Ketura. Abraham memperanakan Ishak. Anak-anak Ishak ialah Esau dan Israel. Anak-anak Esau ialah Elifas, Rehuel, Yeus, Yaelam, dan Korah. Anak-anak Elifas ialah Teeman, Omar, Sefi, Gaitam, Kenas, Timna, dan Amalek. Anak-anak Rehuel ialah Nahat, Zerah, Syama, dan Misa. Anak-anak Seir ialah Lotan, Syobal, Zibeon, Ana, Disyon, Ezer, dan Disyan. Anak-anak Lotan ialah Hori dan Homam. Adik perempuan Lotan ialah Timna. Anak-anak Syobal ialah Alian, Manahat, Ebal, Shefi, dan Onam. Anak-anak Sibeon ialah Aya dan Ana. Keturunan Ana ialah Disyon. Anak-anak Disyon ialah Hamran, Eshiban, Yitran, dan Keran. Anak-anak Ezer ialah Bilhan, Zaawan, dan Yaakan. Anak-anak Disyan ialah Us dan Aran. Inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom, sebelum seorang raja dari orang Israel memerintah. Bela bin Beor, dan kotanya bernama Dinhaba. Setelah Bela mati, Yobab bin Serah dari Bosra menjadi raja menggantikan dia. Setelah Yobab mati, Husyam dari negeri orang Teeman menjadi raja menggantikan dia. Setelah Husyam mati, Hadad bin Bedad menjadi raja menggantikan dia. Dialah yang memukul kalah orang Midian di daerah Moab, dan kotanya bernama Awit. Setelah Hadad mati, Samla dari Masireka menjadi raja menggantikan dia. Setelah Samla mati, Saul dari Rehobot Sungai menjadi raja menggantikan dia. Setelah Saul mati, Baal-Hanan bin Akbor menjadi raja menggantikan dia. Setelah Baal-Hanan mati, Hadad menjadi raja menggantikan dia, dan kotanya bernama Pahi, dan istrinya bernama Mehetabeel binti Matred binti Mezahab. Setelah Hadad mati, maka yang menjadi kepala-kepala kaum di Edom ialah kepala kaum Timna, kepala kaum Alia, kepala kaum Yetet, kepala kaum Oholibama, kepala kaum Ela, kepala kaum Pinon, kepala kaum Kenas, kepala kaum Teeman, kepala kaum Mipsar, kepala kaum Magdiel, dan kepala kaum Iram. Itulah kepala-kepala kaum di Edom.
Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup, dan terima kasih pada Tuhan kalau kita masih bisa mempelajari firman Tuhan. Hari ini kita memulai pembelajaran dari kitab 1 Tawari pasal yang pertama. Tuhan Yesus memberkati. Silsilah pada pasal ini merangkum singkat tentang garis keturunan dari Adam sampai ke Nuh, dari Nuh sampai ke Abraham. Israel 70 tahun terbuang di Babel, dan mereka karena anugerah Tuhan bisa kembali pulang ke tanah perjanjian. Mereka perlu mengerti identitas dirinya. Melalui silsilah ini, penulis memfokuskan bangsa ini kepada bapa leluhur mereka, yaitu Abraham, yang hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Rangkuman singkat tentang garis keturunan dari Adam ke Nuh, dari Nuh sampai Abraham, menjadi catatan yang sangat dikenal dan membuat orang Israel yang baru pulang dari Babel, tanah pembuangan itu, menjadi mengerti bahwa Tuhan itu baik dan setia. Silsilah ini memberikan mereka pengertian tentang identitas diri mereka. Mengapa mereka mengalami hal-hal pahit? Bagaimana mereka seharusnya hidup di hadapan Tuhan yang maha benar dan kudus. Tuhan tetap baik dan setia. Tuhan menghajar orang-orang yang dikasihinya. Banyak orang Kristen mengalami masa sukar dalam hidupnya, dan seolah-olah Tuhan sangat jauh dari dalam kehidupannya. Kalau kita membaca kitab 1 Tawari ini, kita akan lihat bahwa Israel mengalami pembuangan karena mereka memilih untuk tidak taat kepada Tuhan. Namun ketidaktaatan mereka, ketidaksetiaan mereka tidak membuat Tuhan menjadi pergi meninggalkan mereka. Tuhan tetap setia dan mengasihi mereka. Tuhan tetap memperdulikan mereka walaupun mereka harus masuk di dalam masa penghajaran Tuhan. Tujuannya agar memurnikan mereka, agar sadar diri dan kembali berjalan ke jalan yang Tuhan kehendaki. Seperti bangsa Israel yang kembali dari pembuangan ke tanah perjanjian, kita pun merasakan bagaimana anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Kita sering tidak taat, sering tidak setia. Kita masuk di dalam masalah dan pencobaan, sering karena kita tidak taat dan setia. Ataupun kita masuk di dalam ujian iman karena Tuhan ingin kita naik kelas dan terbentuk tambah hari tambah serupa dengan Kristus. Banyak orang seringkali bertanya-tanya, apakah Tuhan tetap peduli? Apakah Tuhan tetap mengasihi? Siapa saya ini sebenarnya? Biarlah kiranya melalui pengalaman Israel kita melihat bahwa lewat badai, lewat cobaan, hendaknya itu semua mendatangkan kebaikan. Kalau pilihan hidup kita benar, yaitu apapun yang terjadi, kita tetap percaya bahwa Tuhan baik dan hidup mengasihinya. Menjalani hubungan yang lebih erat dengan Tuhan. Tuhan baik, Tuhan setia. Biarlah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan selalu mau mendengar tuntunannya. Haus dan lapar hidup dalam kebenaran. Tidak selamanya Tuhan murka. Sesaat saja Tuhan murka, dan semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Allah yang maha besar, yang mengasihi Adam, Nuh, Abraham, dan Israel, juga mengasihi kita, orang-orang yang dipilihnya, anak-anak kesayangannya. Ketika kita percaya dan mengasihi Yesus Kristus,
Tuhan kita. Marilah kita meletakkan hidup kita di dalam tangan kasih setia Tuhan. Syukur kepada Tuhan karena kita istimewa di hadapannya. Tuhan Yesus menolong kita melalui pembacaan kitab 1 Tawari. Kita mengintrospeksi diri dan melihat betapa baiknya Tuhan. Tuhan memberkati.